Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ustazah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun di rumah saja, harus tetap semangat belajarnya. Di video ini, ustazah akan menjelaskan terkait kisi-kisi PAT Pendidikan Agama Islam kelas 7. Perhatikan ya. Soal PAT Pendidikan Agama Islam berjumlah 50 butir soal yang terbagi di dalam 7 bab pelajaran. Yang pertama, ustazah akan menerangkan tentang kisi-kisi materi pokok, perilaku, ikhlas, sabar, dan pemaaf. Di mana pada materi ini membahas tentang perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf beserta dalil-dalilnya dan contoh-contohnya. Pada materi ini, ustazah akan mengambil 6 soal yang akan kalian jawab pada PAT nanti. 6 soal ini terkait tentang pertama, menentukan hukum bacaan yang terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 146. Hukum bacaan di sini ustazah mengambil hukum nun, sukun, dan tanwin. Yang kedua, mengartikan Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ketiga, menunjukkan contoh perilaku sabar sebagai seorang pelajar. 4. Menunjukkan contoh perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, menunjukkan manfaat sifat sabar. 6. Menunjukkan pengertian ikhlas. Yang kedua, ustazah akan menerangkan terkait materi pokok beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada materi ini membahas tentang makna beriman kepada malaikat, nama dan tugas malaikat, sifat-sifat malaikat, perbedaan antara malaikat dan makhluk lainnya, serta hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi ini, ustazah mengambil 8 soal pokok yang akan kalian jawab pada PAT nanti. 8 soal ini terkait tentang mendeskripsikan sifat-sifat malaikat, menunjukkan perbedaan sifat manusia, jin, dan malaikat, menunjukkan perilaku beriman kepada malaikat, membedakan tugas-tugas malaikat, membedakan nama dan tugas malaikat, menunjukkan hikmah beriman kepada malaikat, dan menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk nama dan tugas malaikat, ustazah harap kalian mengulang kembali ya hafalannya agar tidak tertukar karena nama dan tugas malaikatnya. Yang ketiga, ustazah akan menerangkan terkait materi pokok empati terhadap sesama, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Yang mana pada materi ini membahas tentang berperilaku empati. Perintah berperilaku empati itu ada pada surah An-Nisa ayat 8. Kemudian hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru beserta contoh-contohnya. Pada materi ini ustazah mengambil 6 soal pokok yang akan kalian jawab pada PAT nanti. Soal ini terkait tentang memahami perilaku empati terhadap orang tua dan guru menurut agama Islam, menunjukkan contoh perilaku empati, memahami isi kandungan Quran surah An-Nisa ayat 8, yang mana ayat ini adalah perintah berperilaku empati. Kemudian menunjukkan perilaku hormat terhadap orang tua dan menunjukkan perilaku hormat terhadap guru. Yang keempat, ustazah akan menjelaskan terkait materi pokok salat Jumat, yang mana pada materi ini membahas tentang keutamaan salat Jumat, dalil, ketentuan, dan hikmah melaksanakan salat Jumat. Ketentuan salat Jumat seperti syarat wajib, syarat sah, rukun, dan sunnah salat Jumat, kemudian adab melaksanakan salat Jumat, faktor-faktor yang membatalkan salat Jumat, khutbah Jumat, serta hikmah melaksanakan salat Jumat. Pada materi ini, ustazah mengambil 9 pokok soal yang akan kalian jawab pada PAT nanti. Soal ini berkaitan tentang pengertian salat Jumat, hukum salat Jumat, rukun khutbah, dan sunnah khutbah. Ini masing-masing satu soal. Syarat wajib, syarat sah, dan sunnah salat Jumat juga masing-masing satu soal. Menyebutkan larangan dalam salat Jumat,
menyebutkan hal yang membolehkan kita tidak sholat Jumat. Yang kelima, Ustazah akan menjelaskan terkait materi pokok sholat jamak dan qasar. Jamak berasal dari bahasa Arab jama'a yang artinya mengumpulkan, sedangkan qasar berasal dari kata qasara yang artinya meringkas atau memendekkan. Sholat jamak ini terbagi dua, jamak takdim dan jamak takhir. Pada materi ini ada 7 pokok soal yang akan kalian jawab pada PAT nanti. Soalnya berkaitan tentang pengertian sholat jamak, qasar, dan jamak qasar. Jangan sampai ketukar ya pengertiannya, yang mana artinya mengumpulkan dan mana artinya memendekkan atau meringkas. Kemudian menjelaskan ketentuan pelaksanaan jamak, qasar, dan jamak qasar. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan antara jamak takdim dan jamak takhir. Kemudian menyebutkan pembagian salat jamak dan jamak qasar. Yang keenam, saya akan menjelaskan terkait materi pokok perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Karena pada materi ini bahas tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, perjanjian Aqobah 1, perjanjian Aqobah 2, dan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah serta dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Pada materi ini ada 6 pokok soal yang akan kalian jawab pada PAT nanti. Soal ini berkaitan tentang mengidentifikasi penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, di sini kalian bisa mempelajari tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian menjelaskan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, menyebutkan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian menunjukkan perilaku meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan terkait materi pokok Khulafaur Rasyidin, yang mana pada materi ini dibahas tentang Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Pada bab Khulafaur Rasyidin ini ada 6 pokok soal yang akan kalian jawab pada PAT nanti. Soalnya berkaitan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin, sahabat yang tergolong Khulafaur Rasyidin, menunjukkan perilaku terpuji Khulafaur Rasyidin, menunjukkan contoh meneladani perilaku Abu Bakar radhiyallahu anhu, menyebutkan masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kisi-kisi PAT Pendidikan Agama Islam kelas 7. Jadi PAT Pendidikan Agama Islam kelas 7 ada 50 soal yang terbagi pada 7 bab pembelajaran. Untuk lebih jelasnya silakan kalian pelajari kembali soal latihan, soal UKD yang sudah kita pelajari, dan soal-soal yang ada pada buku Intan Pariwara. Demikian kisi-kisi PAT Pendidikan Agama Islam kelas 7. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa mempelajari kisi-kisi yang sudah Ustazah berikan dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal pada PAT nanti. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian komunikasikan pada channel YouTube ini atau langsung ke WA Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.